Oke, apa meneh sing kurang? Eh, share screen-nya, nggak share screen. Ya wes, apa? Tapi ini jelas screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kementerian PPN atau Bappenas bersama Satu Data Indonesia dalam keterpaduan data dan transformasi digital pemerintah melalui Ujian Tes 2025. Tempat kejadian kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta pada tanggal 28 April 2025. Gabung bisa nggak? Gabung dulu. Masuk ke sini. Jadi kan kita juga ngapain? Kamu presentasi. Gabung ke grup kedua. Zoom. Nah, ada pulsanya nggak? Ada. Ya, enggak. Mereka dipakai Zoom anu ya, WiFi. Nah, gabung. Terus ditunggu nggak lama? Terus selanjutnya. Ini ya. Jadi aku juga ngerti, oh iya, Parisa, tadi ya, Almas. Pak Almas, apa mau? Nabila ya? Nabi ya, terus Vicky mau. Marta, terus Vicky mau. Ngaji, Marta ya Mas itu. Ya luar weh, Marta. Ya, Almas, sing, wih. Udah masuk ya, berarti Vicky sampai sini. Ari. Jawa. Sorry, saya kapal ya. Rizky lanjut lagi ya. Juga masuk, bisa nggak? Misalnya nggak mau share screen gitu, kita nggak apa, tapi namamu masuk. Ya syukur-syukur bisa di share screen dan teman juga baca. Oh ini ada ceritanya. Ya, oh, supaya ketika ada apapun. Sip, sip. Apa? Bisa ya, berarti kamu nggak bisa. Tapi sudah masuk. Ya wis, ya, kamu lanjutkan. Nah, wis kan sudah masuk di sini. Nah, wis lanjut lagi. Kan sudah masuk di sini. Ya. Ya, tulisannya enggak. Saya kira dia buat. Oh, share screen ya? Oh ya, baik. Iya. Mereka ya nggak apa-apa ya. Siap. Saya kan juga sambil membaca. Tempat kejadian lokasi kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta Pusat, waktunya 28 April 2025. Permasalahan fragmentasi data. Data pemerintah tersebar di berbagai instansi tanpa integrasi yang memadai. Ego sektoral, beberapa kementerian dan lembaga enggan berbagi data, menghambat keterpaduan layanan digital, ketiadaan regulasi kuat, belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur pertukaran data lintas sektor. Pemecahan peluncuran GovTech 2025 berinisiatif untuk mengintegrasikan layanan digital pemerintah melalui pengembangan infrastruktur seperti digital identitas, data exchange, dan digital payment. Penguatan regulasi, penyusunan RUU Data Tunggal Terpadu Nasional untuk mendukung pertukaran data lintas sektor, kolaborasi antar lembaga, kerjasama antar Bappenas, Satu Data Indonesia dan Dewan Ekonomi Nasional untuk mendorong transformasi digital pemerintah. Kesimpulan, peluncuran GovTech 2025 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mempercepat transformasi
transformasi digital dengan fokus pada integrasi data dan layanan. Keberhasilan inisiatif ini bergantung kepada kolaborasi antar instansi dan penguatan regulasi yang mendukung keterpaduan dan nasional. Saran-saran percepatan legislasi segera mengesahkan RUU Data Tunggal Terpadu Nasional untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pertukaran data. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran instansi pemerintah tentang pentingnya berbagai data untuk pelayanan publik yang lebih baik. Yang ketiga, penguatan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur digital yang mendukung interoperabilitas dan keamanan data. Ya, dan sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo siapa? Kamu? Apa sing belum main? Wes. Ayo Ian. Hari dulu. Ayo. Cek adil lah ya, dapat semuanya dapat peran gitu. Nah, bisa naik manjur. Ya wes, kita ya. Yan, ayo Yan. Nah, HP. Wah, virus kali. Bisa tunggu yang kedua. Ada 3 link baru ini. Oke, sambil nunggu temanmu. Sudah, siap ya wes. Nggak di situ aja enggak? Ya. Astang. Kok Ian? Apa ini? Grup belum masuk. Belum masuk ini grup. Belum masuk ini. Zoom. Nah, masuk. Di grup ya. Cepat. Ini masuk. Belum. Wes, masuk Gufron ya. Gufron. Tekan terus. Lanjut ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mikir ya. Pakai apa wes? Baik, hari ini saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul Kebocoran Data di Kominfo, Tantangan Keamanan Informasi dalam Era Pemerintahan Digital. Tempat kejadiannya yaitu di Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta. Permasalahan, pada pertengahan tahun 2023 terjadi kebocoran data besar-besaran yang menimpa sistem milik Kominfo. Diduga ratusan juta data pribadi warga Indonesia bocor dan diperjualbelikan secara ilegal di forum daring. Lalu insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait sistem keamanan cyber di institusi pemerintahan. Kebocoran tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan data, kurangnya sistem keamanan digital yang mutakhir, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar manajemen keamanan informasi di lembaga negara. Permasalahan ini juga mencoreng kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah yang sedang dikembangkan melalui program SPBE atau biasa yang disebut sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, pemecahan.
Untuk mengatasi masalah ini tentunya perlu dilakukan beberapa langkah strategi. Pertama, pemerintah harus meningkatkan sistem keamanan informasi dengan mengadopsi teknologi enkripsi terkini, firewall berlapis, serta sistem deteksi dan respon insiden cyber, Security Operation Center. Kedua, perlu dilakukan audit keamanan secara berkala terhadap semua sistem digital pemerintahan. Ketiga, Kominfo dan lembaga lainnya wajib menerapkan standar internasional seperti ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi. Selain itu, edukasi dan pelatihan tentang literasi keamanan cyber bagi ASN dan teknisi pemerintah harus ditingkatkan. Tak kalah penting, perlu segera dibentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang independen dan berwenang mengawasi implementasi UU PDB, perlindungan data pribadi. Lalu kesimpulan, kebocoran data di Kominfo menjadi pelajaran yang penting bahwa penerapan teknologi informasi dan pemerintahan harus disertai dengan perhatian serius terhadap aspek keamanan data. Tanpa perlindungan yang kuat, digitalisasi pemerintahan justru bisa menjadi ancaman baru terhadap privasi dan kepercayaan publik. Saran-saran, pemerintahan perlu mempercepat pembentukan regulasi perlindungan data yang operasional dan tegas. Selain itu, penting untuk membangun budaya keamanan informasi di setiap instansi pemerintahan. Investasi dalam infrastruktur keamanan cyber dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang IT mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kolaborasi dengan pihak swasta, akademisi, dan komunitas cyber juga perlu diperkuat sebagai bagian dari pertahanan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben. Oh, pikirin dulu. Itu pun tidak apa-apa. Itu ya, wes. Bisa di-share screen kan? Enggak ya? Nggak kuat Pak, saya. Bisa, ya. Pokoknya dengan alat yang minimal aja pun kita jalan ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini judul saya tentang tantangan implementasi teknologi pemerintahan digital di Indonesia. Studi kasus sistem administrasi kependudukan berbasis online. Nah, tempat kejadiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Permasalahan yang terjadi adalah pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan transformasi digital pada sistem pelayanan publik melalui penerapan e-government. Nah, salah satunya dalam pengelolaan administrasi kependudukan sipil. Namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan layanan kependudukan berbasis online seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran seringkali muncul meliputi tidak stabilnya jaringan internet di kantor, sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem digital, serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam pembaruan dan data kependudukan. Nah, akibatnya proses pelayanan menjadi lambat, tidak efektif, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Pemecahan masalahnya adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi komprehensif peningkatan infrastruktur digital. Benar. Kapasitas aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi, serta edukasi masyarakat terkait penggunaan layanan online. Pemerintah daerah harus menggandeng Kementerian Kominfo untuk memperluas akses jaringan internet di daerah-daerah terpencil dan memperkuat sistem keamanan data digital. Selain itu, pengembangan antarmuka pengguna yang lebih ramah bagi masyarakat umum juga penting agar semua kalangan dapat mengakses layanan digital dengan mudah.
Di sisi lain, perlu ada sistem integrasi data nasional yang kuat agar proses verifikasi data kependudukan menjadi lebih cepat dan akurat. Kesimpulan, transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan langkah yang lebih transparan dan bagus. Namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat. Studi kasus di Kabupaten Mojokerto ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi kependudukan online telah diterapkan, efektivitasnya masih dibatasi oleh berbagai kendala teknis dan struktural. Saran yang pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kerjasama dengan kementerian terkait peningkatan infrastruktur digital secara merata, khususnya di wilayah non-perkotaan. Dua, Dukcapil dan instansi jenis perlu mengadakan pelayanan untuk memastikan mereka mampu menjalankan sistem digital dengan baik. Tiga, diperlukan kampanye edukatif yang berkelanjutan kepada masyarakat, manfaat dan menggunakan layanan digital pemerintah. 4, pemerintah pusat hendaknya mempercepat integrasi data nasional dan membentuk sistem berkala terhadap kinerja e-government di daerah. Pengembangan pendekatan tidak terjadi digital divide atau kesenjangan akses antar kelompok masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang hari ini berjibaku presentasi. Tidak tahu mungkin dosen lainnya apa gitu, nggak tahu ya. Mungkin hanya Pak Dian. Kalau nggak kamu itu berani tampil, anak pemerintahan bisa. Biasanya sing membuat negara kita itu beda, itu ya jurusan-jurusan negara malah. Kalau Pak Dian dulu itu pertama teknik ya, kalau Pak Dian di UB itu teknik sama dia itu orasi ini pintar. Kamu di sini mewakili pemerintahan nih. Ya, kudu kendel. Salah nomor loro. Nah, yang penting tidak ada apa ya direkam digital. Si remote itu kan jangan apa jadi kompensasi. Tapi paling nggak maju dulu. Bu salah betul itu karena manusia itu bukan AI. AI ya kadang salah. Diklik wajahnya metu wedhus iso ae. Ya, tapi kan kita nggak sebut. Nah, di sini ternyata kita petati ya. Nanti kurang waktunya nggak apa kita. Yang pertama dimulai dari teknologi dulu ya. Nah, Kementerian Satu Data Indonesia mana single identity number. Tapi ternyata di Indonesia itu terjadi pencurian-pencurian data. Nah, ini kita buka ya. Nah ya, Google. Bisa kamu misalnya pakai Zoom, ya bisa di sini ya, di belakang. Jika masuk tadi sama ini. Jadi tadi saya ngobrol dengan siapa? Ion. Nah, kok ya apa kok Ion ini? Yanuar. Bagaimana sebenarnya kita itu sangat dibutuhkan, tapi ternyata pemerintah berubah ya kebijakan berubah. Yang dulunya ada praktisi mengajar, ada kampus merdeka ya, bisa magang. Nah, dengan kemarin kamu minta data itu mau, jalinan, nggak mengerti kamu skripsi, wis kenal orangnya, jadi ngumpulkan data gak sesuai. Nah, sesuai sampai molor misalnya skripsi, kesana waktu kamu bayar meneh. Nah, kemarin ada yang pengen apa, magang ya, siapa ngerti diperbolehkan sama Kaprodi baru. Ya tetap, anu ya, ada izinnya macam-macam. Itu magangnya nggak mesti harus nih duwe sing anu, saya mengerti boleh magang sendiri, KKN loh magangnya. Bagaimana kamu menjadikan ini ada data
Indonesia ini harus satu. Itu bagaimana prosesnya? Jadi satu data ini akhirnya disebar nih apa Kementerian Desa, Kementerian Perizinan dan lain sebagainya. Itu nanti kamu akhirnya ngerti di situ. Nah, ini di mana ya? Satu data Indonesia itu kita lihat pimpinan PPID. PPID itu petugas pengumpul informasi daerah. Oh, bukan, bukan. Jadi di sini Mas Marco, 9 10 Februari. Nah, kalau di sini mungkin pernah saya share atau mungkin hilang karena waktu itu dia juga HP ini ngadu bilah jurusan. Nah ini nah, satu data, saat itu ya yang dari praktisi itu adalah satu data Magetan ya. Ini memang kakak Pak Dian terutama praktisinya. Kalau kamu mau magang di Kabupaten Magetan silakan di sana di Dinas Kominfo Teknologi Informasi Pemerintahan silakan kalau diperbolehkan yang penting itu pihak universitas atau fakultas menyetujui berangkat loh. Jadi kamu tidak hanya belajar di Mojokerto tok, mumpung Pak Dian juga punya koneksi di Magetan sana, nah, malah penak nek purite Pak Dian biasanya. Dalam artian kan ya sama dengan Pak Dian berarti. Kamu mungkin ada yang kurang di Gombe, malah ketolong di sana. Kalau di sini mungkin kamu jarang ditemui kepalanya ya, paling kepala bagiannya, Kasubage atau apa sana, Pak Dian ya kepala dinasnya. Jadi malah data-data ini, nah, satu data ini Magetan ya, mungkin sama dengan Jawa Timur sama. Satu data Mojokerto juga sama. Nah, ini kan landasan-landasan hukumnya ini yang penting. Jadi saya ngerti kamu nanti dari skripsi tentang satu data kota atau kabupaten Mojokerto. Kamu kan sudah kemarin ada yang mengambil apa surat itu aneh terjadi perbedaan atau apa kemarin. Akhirnya kayak Januari ini akhirnya pindah ya. Karena seharusnya satu data itu sudah ada cukup di bagian perizinan wis kemanapun boleh. Nah, kemarin ada yang datanya rahasia, ono sing apa, nah itu karena masuk data. Sebenarnya sih ini juga mirip seperti Orde Baru. Nah, saya ya, belum tak share ya. Eh, sorry, nggak juga share. Nah, ini. Kalau dulu satu datanya zamannya Orde Baru ya, kamu mungkin berbayar ya. Yang terkenal itu jenenge Pak Harmoko, Menteri Penerangan Yusiko. Pokoknya Pak Harmoko ngendikan itu Pak dari Pak Harto mesti semuanya manut. Sampai terakhirnya itu mahasiswa terakhir kan 98 itu reformasi itu kan dia jadi ketua MPR mengangkat Presiden Soeharto lagi. Jadi kan Presiden Soeharto menjadi presiden seumur hidup seakan-akannya sampai di Gosloki hari-hari omong kosong. Pokoknya mungkin masih hidup. Nah, kalau dulu itu ber apa ya berfokus pada satu profil. Jadi Nembian menteri itu apa? Saya paling menteri negasi viral paling gak ada. Menteri Pertambangan, nah, Menteri SDM, nah ya akhirnya kasusnya. Paling gubernur ya gak Kang Deddy ya gubernur Dewi buka pipa ini paling. Gubernur Jawa Tengah ngerti nggak? Kecuali kemarin Pak Ganjar ya. Oh, dulu ku apa lah Pak Dian itu nilai pelajaran PPKN ini sekarang Pancasila apa lah. Kapan maju 12 ya. Ini nek delok menteri iki mesti aneh apa menteri pangan. Menteri
Menteri Pertambangan dulu ada namanya Kosmas Batubara. Nanti ngiringnya karena batubara kan pertambangan, berarti Menteri Pertambangan. Kalau sekarang kan kadang duelok-elok lah Menteri Bahlil itu ya. Tapi padahal ya dulu sangat takut sangat kan. Nah, kalau dulu berfokus pada profil, kalau sekarang itu hampir sama saja, tapi berfokus pada peraturan. Satu data itu seperti itu. Nah, itu nah, dari presiden, peraturan gubernur, keputusan bupati. Nah, ini Bupati Magetan, bagaimana isinya satu data itu. Loh, nanti kalau kamu skripsi, ya, pelaksanaan evaluasi pembangunan jaringan. Nah, ini akhirnya akan menjadi, jangan sampai terjadi yang ditulis oleh apa Gufron ya, kebocoran data di Kominfo kenapa? Padahal coro filternya wis sakmene akeh ya. Apa yang perlu dilakukan seperti ini? Oh. Maksud tujuan Perpres itu jangan sampai pemerintah itu ngomong sing aneh-aneh liane. Satu data cukup. Nek misalnya bicara tentang jumlah tentara Indonesia itu nggak akan diberitahu rahasia. Nek ngerti Indonesia tentaranya 1 juta misalnya, itu karena soko Australia 2 juta ya kan teh. Jadi ada undang-undang otonomi daerah itu yang tiga, yang tetap diatur pemerintah daerah pusat itu termasuk keamanan, makanan, kebutuhan pokok itu ya. Nah, makanya sekarang itu katanya swasembada beras, ya mungkin bener ya, ibumu mungkin nah, duit angel tapi insya Allah nek tuku beras gak sulit lah, pinggir-pinggir akeh. Karena kita sudah terjadi swasembada, terus hal yang di pemerintah pusat itu harus dicekel. Nomor siji itu wong kudu mangan sih. Kalau zamannya Pak Harto biar itu pokoknya warak sih. Dan itu makanya kalau mas-masmu atau bapakmu sing ya mungkin bapakmu sak padan ini ya. Itu ngomong cek penak zamanku biyen walaupun mungkin enak sekarang ya karena wetenge warak kabeh. Makanya pemerintah sekarang itu piye caranya pokoknya gales sing keluwen. Nek keluwen kok karena 98 itu memang benar-benar kelaparan. Kelaparan dalam arti harga luar biasa melambung. Misalnya beras mau nih mau 500 ya. Waktu itu terus moro-moro mudah jadi 3.000 atau mungkin 5.000. Sekarang jadi 17 ya. Dulu kan duit duit samono kan wakeh. Kalau kita sekarang bisa belilah 12.000, 15. Akhirnya banyak orang yang nggak bisa makan. Ketika lihat orang mau jenis rezeki ini kan anak sing bisa mbak mobil api. Kan meri apa meneh yang bagus-bagus itu keturunan Cina ya. Makanya toko-toko Cina itu coba wis diperkosa, dirusak, dijarah gitu. Maka dari hal seperti itu pemerintah kudu mengatur hal-hal yang urban itu nggak boleh bocor kan lain. Sebenarnya sama bilang. Dan nomor siji itu orang harus kenyang. Makanya naik kuliah mangan saya. Saya bisa paling gak ada waktu aja jadi. Wis mangan durung, kemarin durung budal ngopi kok kembung loh awas loh. Ngomong masih muda ya diatur minum kopinya. Nah, wis kaya banyak teman-teman Pak Dian dosen-dosen itu sih ternyata seumur 40-an itu cuma mungkin gak akan cerita ke kamu. Petengnya loro lambungnya. Pak Dian ya termasuk kena lambung. Nah, karena dulunya Cik Nome telat mangan. Jadi jangan sampai telat makan, apa meneh mengkonsumsi si minuman keras ini merusak ginjal. Paling nggak iso jadi pemimpin Indonesia umur sampai 70, 80 gitu loh. Nah, kesana anak-anakmu misalnya umurnya belum sampai 50 wis sakit-sakitan bahkan sekarang ono. Dan paling nggak bapakmu umurnya udah 50, 50, 60 ya, 40, 50 lah. Nah, 40-an ya. Yang ini kan butuh biaya dari kamu sekolah. Jadi itu sehat kamu nih gitu. Itu makanya ini macam-macam data Indonesia. Mungkin sudah pernah sasar ya dulu awal. Belum pernah ya. Nanti perlu ada validata, verifikator. Nggak apa-apa, memang belum ya nanti kita share.
kan nanti paling nggak kamu itu harus punya banyak referensi. Margono skripsi ya. Nah, kan di data kok apa ya Pak? Saya tulis. Nah, kemarin tuh latihan bagimu untuk skripsi itu bagaimana? Ini perencanaannya gimana? Pengolahan data bagaimana? Peranan bupati itu bagaimana? Atau wali kota, Mas Andi itu bagaimana? Aja mau anu dah. Mas Andi harus memberi contoh kepada masyarakat Unim ini. Oh, nah, jadi eksekutif itu, jadi kita pun harus bangga punya beliau yang bergerak di pemerintahan sungguhan. Suatu saat saya mengerti uji skripsi sama Pak Sandio, malah minta O itu. Jadi ilmumu itu selama 4 tahun itu jos enggak. Banyak yang berguguran sih, tapi kan dia berarti kurang belajar. Nek dia belajarnya bagus, insya Allah tes 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 ya. Semuanya karena sebagai seorang pengajar terutama itu lebih banyak berlandaskan pada teori yang ada lah banyak teorinya yang jadi nggak mau jari ini misalnya jari Pak Dian itu enggak tapi jari misalnya ada Perpres nomor berapa ini tahun tentang data nanti kamu harus membaca dan membaca itu nggak harus punya buku tak sekarang punya HP cukup PDF termasuk kamu ini ada satu data Kabupaten Magetan mungkin kamu nanti akan meneliti satu data kota atau satunya kabupaten tentang apa siapa wali data dan ada kasus apa di Mojokerto yang menarik usahakan nanti deskripsi ono sing viral terus kamu angkat. Kemarin ini wisata ya, wisata ini udah mati, kecuali wisata lawas ya. Jadi wis dikenal Padusan, Jawa Tundo, tapi wisata desa itu mengantar anggaran toh, tidak menciptakan hal yang baru. Setelah berapa setahun mati. Itu karena data-data untuk membuka kegiatan usaha itu dia nggak punya data, pokoknya gawe sing ketoknya menarik. Kita harus berkaca pada tempat-tempat wisata yang di Mojokerto itu yang berdiri lama atau tempat wisata yang sudah buatan ya yang berdiri lama. Misalnya kenapa Taman Mini kok hampir 40 tahun baru bangkrut kemarin. Nah, tapi kenapa wisata desa Silukas setahun bangkrut? Berarti kan survei lapangannya enggak pas. Siapa konsumennya? Siapa yang memakai? Tarifnya berapa? Ini ada teman saya yang melihat saya itu kan hanya kalau lihat kepadusan itu kok lewat tok ya. Kalau dulu orang tuanya Pak Dian kan yang ngurusi gitu ya, wisata-wisata. Ternyata kita mau ke Padusan itu, nek dihitung satu orang hampir 20.000. Nek kamu bawa gebetannya atau adike 100.000 teh, padahal mau adus banyak ngetok. Bisa-bisa mati loh saya, tapi dia punya hal yang menarik. Nah, sekarang eh, apa? Mending kadang wisata gak sadar tapi yo iya iya. Di sana ya menang gunung itu ya tapi desa mono ya. Kecuali uangnya akeh nek kamu. Ini menang satu data ya. Terus yang tertarik yang selanjutnya adalah eh, Mas Gufron tadi ya. Ada GovTech, kebocoran data di Oh enggak ya, Mbak Clarissa ya ada GovTech tadi. GovTech itu mau apa? Government Technology. Apa misalnya zoomnya selesai, apapun kita belajar biasa ya, GovTech. GovTech itu teknologi. Nah, di sini kamu harus tahu GovTech resmi bernama Ina Digital, lembaga yang hmm, lembaga yang ditunjuk untuk pemerintah menjadi penyelenggara keterpaduan sistem layanan digital Indonesia. Ini meningkatkan jatuh awas HP ini kantor meningkatkan efisiensi akses ke partisipasi publik transparansi akuntabilitas dan mendorong digitalisasi nah ini untuk layanan digital pemerintah ada INA digital terutama untuk peruri perusahaan uang Republik Indonesia kalau sekarang kita kan sudah biasa ya bayar pakai dana nah dia ya wedi Pak Dian ngono ki ngono kok ndang piye
Ya Pak dia bareng ya keblondrok dulu. Maksudnya beli sekarang kan ada Shopee, ada Lazada ya. Biyen itu apa ya? Lazadanya itu ternyata disusupi banyak maling di situ. Nah sekarang kan bisa barang datang dulu baru dibayar atau barang itu mau bayar tapi kan aneh jalurnya ini kemarin ini dikirim hari ini apa ya. Ternyata barangnya belum datang. Itu bisa dijajal langsung balik ke dompet kita kita kan dulu nggak mau masuk dompetnya orang. Jadi ya mungkin generasi-generasi yang udah tua-tua ya terus itu akhirnya menjadi apa namanya wedi itu istilahnya apa jadi trauma. Kamu tetap hati-hati, tapi kan akhirnya banyak pengaman-pengaman yang dari orang-orang tua itu cara digitalnya dan sistemnya juga sudah diperbaiki. Kebutuhan. Masa apa nggak kedul-kedul duit? Kalau dulu bagian kalau kuliah misalnya bayar SPP, SPP ini 500 atau 350 gitu. Duit sambian, kita ngoteng. Di desa, ngakeh kono. Iki paling gawe duit 150.000 cukup ya. Tuh bayar sing agak mahal baru dulu dana. Nah, dulu gitu. Sekarang ya bagaimana menjaga digitalmu itu aman. Nah ini makanya tugasnya pemerintah dengan GovTech, government teknologi, contoh-contohnya di kelihatan ya gitu ya. Termasuk keuangan, ya kemarin itu kita disemprong sama Presiden Amerika Donald Trump, keris. Tapi Indonesia ini sekarang kita mulai dibales, kita dari sama Bank Swiss. Jadi semuanya Indonesia masuk kris. Kris ini bergabung dengan uang Vietnam, uang Thailand, masuk mana sistemnya. Nah ini yang megang orang Eropa ini. Karena sudah kebaca sistemnya kita itu menasionalisasi ini kan api aja nih. Nah ini yang bahaya ini kemarin Bank Swiss atau apa itu, Bank apa itu. Kalau dia megang ini Bank, kita harus harus seudon juga sama orang luar negeri Eropa terutama karena mereka itu kan tidak mengenal haram halal lah permainan keuangannya. Ketika kita dulu kena reformasi, kenaan itu, nah yang namanya IMF itu sajanya menyelamatkan pangan kita malah, oh, lo apa sih kedol gara-gara IMF itu. Maksudnya kayak awakmu utang, IMF itu mau kayak pinjol lah berarti. Kamu siap duitmu akeh, main pinjol tak apa bayar. Tapi nek kamu wis gak duit duit terus pinjol-pinjol, malah takut kabeh barang. IMF seperti itu, Bank Dunia juga seperti itu. Nah, akhirnya pada saat apa ya, diselesaikan krisisnya sama Pak SBY ini kan. Bu Mega itu malah didolik apa ya Indosat. Sekarang kan Indosat pindah di Indonesia sekarang ya. Itu dipek sama orang Singapura. Apa sih didol itu? Wah kayak ngeri pokoknya. Jadi ngerinya Indonesia itu krisis moneter itu sama COVID kemarin. Nah itu. Nah, Pak Jokowi kembalikan lagi ke cara dia. Walaupun dia pinjam apa, tapi dia punya sistem yang bagus. Yang disebut dengan hilirisasi. Darahkan kamu itu gak penonton. Ini kamu dijukuk, kemarin tak ada nih nikel sak karung misalnya, sak truk, paling dirgani 1 juta. Jika diolah di Indonesia sendiri menjadi barang-barang itu, nikel yang jelas sak truk itu mesti lebih banyak lagi nih diolah kan. Bisa menjadi harganya bukan 1 juta lagi, 100 juta. Dan ini akan menghasilkan awak musik tanaman ini tidak menganggur karena kamu akan ngawas. Akhirnya negara yang dulu ngapusi kete, inuku nikel itu mau, kan dia sih ngedolaran. Yo pusing deh. Salah satunya negara yang namanya Singapura itu dia kan negara sing untuk ngapusi Indonesia kan. Mulai dari selatnya, udaranya kita dikuasai Singapura kan dulu sekarang aja kita baru berhasil Selat Natuna itu nggak ada Indonesia lagi. Kemarin ternyata gas bumi sama apa listrik
Padahal kayak kita di Kalimantan, Sumatera itu ya masih banyak yang gelap. Bukan hanya Indonesia gelap, memang belum enak listrik ya. Tapi di tol ke Singapura murah. Akhirnya Pak Prabowo ya